Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pagi ini. Ya? Insya Allah. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya, pelajaran untuk yang kali ini, Bapak Guru terlebih dahulu ingin tahu satu persatu absen untuk para siswa, takut ada yang sakit. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Di laptop. Yang pertama, Saudara Saidah hadir. Hadir, Pak. Pak Abasi hadir, Pak. Hadir, Pak. Umar Faruk. Hadir. Berarti semua kali ini hadir untuk mengikuti materi sekarang. Hadir, Pak. Nah, namun sebelumnya melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita baca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita kali ini dan mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahman. Sekalian untuk melangkah kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Guru pengen tahu dulu untuk materi yang sebelumnya masih ingat apa enggak anak-anak? Ingat, Pak. Ayo, yang materi sebelumnya yang ingat adalah surat apa? Surat An-Nas, Pak. Betul. Berarti masih ada yang ingat surat sebelumnya yang kita pelajari dari materi sekarang adalah surat An-Nas. Surat An-Nas. Gitu. Terima kasih anak-anak. Kita beralih kepada materi yang akan kita bahas kali ini mengenai surah Al-Qadar. Satu, melafadzkan surah Al-Qadar. Yang kedua adalah arti daripada surah Al-Qadar. Yang ketiga adalah isi kandungan daripada surah Al-Qadar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah terlebih dahulu, marilah untuk yang pertama yaitu membaca surah Al-Qadar dengan bersama-sama. Kalau anak-anak sudah yang jelas karena sudah kelas 6, saya kira anak-anak sudah bisa baca semua ya. Ya, Pak. Sudah bisa baca surah Al-Qadar semua anak-anak? Sudah, Pak. Sampai yang Dikit, sudah Pak. kelas 6, yang jelas sudah bisa semua. Sudah bisa semua? Semua. Sudah bisa semua. Karena sampai di rumah juga mengaji ya. Ya, Yang Pak. bisa semua? Bisa semua. Baiklah, kita mulai surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, marilah kita anak-anak baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dalam baca Al-Quran itu kita harus memahami ilmu yang sudah ada dalam tajwid. Kalau sambian kepengin baca Al-Quran dengan baik. Paham, Gi? Iya, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mengartikan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Tinggal 9 menit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya adalah mengetahui tentang isi kandungan daripada surah Al-Qadar. Agar kita paham
Bukan hanya mengetahui tentang satu ayat dari ayat 1 sampai ayat 5, juga mengetahui tentang arti daripada surah Al-Qadar. Namun sambian semua harus mengetahui tentang isi kandungan surah Al-Qadar. Paham anak-anak? Ya, Iya, Pak. Pak. Surah Al-Qadar, ada yang tahu apa arti daripada Al-Qadar? Nggak tahu, Pak. Keputusan, Pak. Benar, Pak. Al-Qadar Kemuliaan, Pak. adalah kemuliaan. Betul. Al-Qadar adalah kemuliaan. Surah Al-Qadar merupakan surah yang keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Tahu, 98, Pak. Surah 97, Al-Qadar Pak. 9. 7. Ada yang 97, ada yang 98. Yang betul yang mana? Nggak tahu. Ayo. Apa ada yang tahu yang lain? Apa sama jawabannya? Nggak tahu, Pak. Pasti 97, Pak. Yang benar itu pasti 97. Ya makanya ini saya masih tawarkan untuk anak-anak yang lain. Apakah jawabannya masih sama? Ada yang 98, ada yang 97. Oh, 97, Pak. Ya, 97, Pak. Lupa, Pak. Terima kasih. Yang betul adalah surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97. Terima kasih anak-anak. Baik, Pak. Dalam Al-Quran, surah ini terdapat pada juz 30 setelah surah Al-Alaq. Dan tergolong dalam surah Makkiyah. Di surah Al-Qadar ini diturunkannya di kota Makkah. Paham ya anak-anak? Ya, Pak. Surah Al-Qadar diturunkan di mana? Mekah. Secara bahasa, surah Al-Qadar berarti adalah kemuliaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surah ini menjelaskan tentang malam kemuliaan, yakni disebut dengan malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar memiliki kandungan yang luar biasa. Berikut ini ada 3 pokok kandungan yang ada dalam surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar yang pertama menjelaskan tentang waktu diturunkannya surah Al-Qadar. Jadi anak-anak, yang pertama pokok isi kandungan daripada surah Al-Qadar adalah menjelaskan tentang diturunkannya surah Al-Qadar. Mungkin anak-anak ada yang tahu kapan waktu surah Al-Qadar ini diturunkan. Monggo, yang bisa langsung angkat tangan. Nggak Surah tahu, Pak. Al-Qadar. Ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Kalau anak-anak masih belum tahu, Pak Guru akan jelaskan. Ya, Ya, Pak. surah Ya, Pak. Al-Qadar diturunkannya. Pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi. Lah, pada malam itulah surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Ini ada kaitan dengan surah Al-Alaq, adalah surah Al-Qadar. Karena diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Qadar.
Surat Al-Alaq ini diturunkan di Gua Hiro. Setelah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 barulah diturunkannya surah Al-Maidah ayat 3 yang turun pada saat Nabi Muhammad melakukan haji wada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu tentang waktu diturunkannya surah Al-Qadar dalam Al-Quran. Untuk pokok yang kedua, isi kandungan daripada surah Al-Qadar adalah surah Al-Qadar menjelaskan tentang malam yang penuh dengan kemuliaan. Pada ayat ketiga dari surah Al-Qadar. Mungkin ada yang bisa ayat ketiga. Anak-anak, tolong dibaca ayat ketiga daripada surah Al-Qadar. Ada yang bisa ayat ketiga? Nggak bisa, Pak. Udah hafal. Hafal. Gimana? Saya, Pak. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bagus. Itulah ayat yang ketiga daripada surah Al-Qadar. Pada ayat ketiga tersebut, surah Al-Qadar diterangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itulah kita oleh Allah disuruh untuk beribadah sebanyak mungkin. Disuruh melakukan Kenapa waktunya hampir kebaikan-kebaikan habis? yang mana Ini tengok dong. pada malam Lailatul Qadar turunlah rahmat Allah. Kalau dibandingkan dengan malam-malam yang lain, itu jauh sangat kebaikannya yang diturunkan oleh Allah. Karena pada malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 malam. Anak-anakku yang saya cintai, sudah paham apa belum mengenai tentang pokok daripada isi kandungan surah Al-Qadar yang kedua? Ya, Pak. Paham, Sudah Pak. paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Menurut perhitungan, 1000 bulan itu sama halnya dengan 83 tahun. Berarti 1000 bulan yang dimaksud dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Kita berbuat kebajikan, kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Pahalanya yang sangat melimpah dibanding daripada malam-malam yang lain. Makanya anak-anakku sekalian, kalau sampean di bulan Ramadan minimal sampean harus lebih banyak beribadah pada waktu malam. Karena di malam 21 ke atas sampai malam 30 mayoritas yang malam ganjil itu ada yang namanya malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam itulah kalian akan dituruni rahmat oleh Allah. Makanya disebut malam kemuliaan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Malam Lailatul Qadar biasanya terdapat pada 10 malam terakhir. Ini yang dimaksud 21 ke atas. Cuma
terdiri dari hitungan ganjil. Ini turunnya malam Lailatul Qadar. Disarankan untuk beriktikaf di masjid. Kalau sampian mungkin tidak ada kerjaan atau tidak ada, lebih baik sampian duduknya atau iktikaf di masjid daripada sampian di rumah hanya nonton televisi, hanya main HP atau main-main yang lainnya. Lebih baik anak-anak sampian diamnya di masjid setelah tarawih, baru tadarus. Setelah itu sampian lebih baik diamnya di masjid untuk Pak Saiful, waktunya udah overtime Pak Saiful. malam Coba Lailatul. kegiatan menutupnya ya Pak ya. Ya Pak. Ya Bu, Terima kasih Pak. sudah Bu. Ditutup tuh. Ya, kalau Bapak mau melakukan kegiatan menutup, silakan dulu. Saya mau lihat Pak menutup. Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih anak-anak. Karena mungkin waktunya sampai di sini, kita akan lanjut dengan materi ini untuk minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tadi